Selamat pagi pemirsa, senang rasanya Kilas Nusantara kembali menyapa waktu pagi Anda di Jumat 25 Maret dengan 3 berita baru seputar pemanfaatan dan pengelolaan hutan berkelanjutan. Masih dalam nuansa peringatan Hari Hutan Sedunia 2022, keberadaan hutan di Nusantara dimaknai dengan beragam cara oleh karena menjadi kebutuhan fondasi ketahanan pangan nasional yang teramat penting. Karenanya lahan pertanian seluas 53 hektar kembali dibuka di Food Estate Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Tidak semata untuk dimanfaatkan, keberadaan hutan juga perlu dikelola dengan bijak agar dapat dioptimalkan secara berkelanjutan. Sehingga pemanfaatan digitalisasi dan terobosan data menjadi hal terpenting dalam pelestarian hutan, sebagaimana yang diinisiasi Menteri LHK Siti Nurbaya kepada jajarannya. Selain pemanfaatan digitalisasi, pengelolaan kawasan hutan juga dapat menjadi rujukan rimba Ibu Kota Negara IKN Nusantara bila dapat menyerupai hutan hujan tropis Indonesia yang kaya akan tumbuhan endemiknya. Hal ini pun akan diupayakan oleh para akademisi dari Fakultas Kehutanan seluruh Indonesia sebagai cara mengembalikan kekayaan hutan Kalimantan. Seperti apa rupa dari Taman Hutan Hujan Tropis tersebut? Berikut tayangannya. Presiden Joko Widodo membuka lahan pertanian seluas sekitar 53 hektar yang ditanami jagung di Food Estate Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Kamis 24 Maret. Usai kegiatannya menanam jagung bersama petani setempat, Presiden Jokowi menjelaskan lahan ini memanfaatkan air yang berasal dari bendungan Rotiklot. Pemerintah nantinya akan memperluas lahan pertanian tersebut hingga 500 hektar. Jika lahan ini berhasil memproduksi jagung dengan hasil yang baik, maka pemerintah akan membuka lahan di daerah lain yang memiliki luas 15.000 hektar. Saya rasa kalau kita berani menggunakan teknologi, berani mencoba di lahan-lahan yang sulit seperti yang di NTT ini, nanti akan kelihatan semuanya. Apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu dikoreksi, dan apa yang asintan yang pas digunakan di daerah seperti NTT ini. Presiden yakin lahan pertanian ini akan memperbaiki kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Belu. Juga akan memperkuat ketahanan pangan nasional karena ada lahan-lahan baru yang dibuka pemerintah. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Ketahanan pangan nasional kita. Total luas kawasan hutan Indonesia mencapai 125,92 juta hektar atau 65,8% dari luas daratan Indonesia. Hal ini diungkapkan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK Bambang Hendroyono dalam seminar yang digelar Hibrida Kamis 24 Maret. Adapun dalam pengelolaan hutan berkelanjutan, Bambang mengatakan ada beberapa prinsip lingkungan hidup yang diterapkan, yakni deregulasi, debirokratisasi, menguatkan infrastruktur yang menuju kawasan hutan, maupun transformasi ekonomi. Di sisi lain, Bambang menyebut ada beberapa tantangan dalam pengelolaannya yang dapat mengubah cara kerja dalam menyelesaikan masalah. Salah satunya adalah terobosan data dan teknologi. Sehingga nanti persoalan di atas atau di kawasan hutan dengan teknologi informasi, digitalisasi itu tidak harus kita ke lapangan. Desk analysis itu mampu memperlihatkan existing yang ada. Inilah digital. Sementara itu, pelaksana tugas Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas Arifin Rudianto mengatakan, terdapat 3 komponen utama yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan kegiatan sistem pengelolaan kehutanan 4.0, yakni pengukuran dan pemantauan, perencanaan, serta operasional dan tata kelola. Dan yang ketiga, pelaksanaan operasional dan tata kelola kehutanan yang meliputi kegiatan perlindungan, rehabilitasi dan pemanfaatan sumber daya hutan, konservasi keanekaragaman hayati, pengendalian perizinan dan penguatan penegakan hukum, serta penguatan mekanisme protokol dan pelaporan kasus perusakan ekosistem.
Arifin menambahkan saat ini Indonesia sudah berada di fase penyiapan kedua dari total 4 fase menuju kehutanan 4.0. Arifin berharap fase berikutnya yakni pengembangan kebijakan, regulasi, dan sistem manajemen dapat segera disusun dan diimplementasikan. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Kerjasama dengan BKSDA. Taman Hutan Hujan Tropis Indonesia yang ada di Kompleks Perkantoran Gubernur Kalimantan Selatan bisa menjadi rujukan pengelolaan Forest City atau Kota Rimba yang akan diterapkan di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Untuk itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar pada 24 Maret mengajak guru besar dan dekan Fakultas Kehutanan seluruh Indonesia melakukan peninjauan ke tempat percontohan. Di sana dia menanam pohon meranti merah atau tengkawang yang melakukan pelepasan burung elang. Siti Nurbaya mengapresiasi cara kerja Kalsel mengelola hutan tropis seluas 90 hektar yang 58 hektar diantaranya telah ditanami berbagai jenis tanaman endemik Kalimantan seperti ulin. Sehingga sangat menginspirasi untuk diterapkan dalam pengelolaan rimba di IKN Nusantara. Dia pun meminta para guru besar dan dekan Fakultas Kehutanan untuk bisa menjadikannya sebagai contoh. Dan kenapa juga saya mengajak praktisi komunikasi publik, juga ada yang dari Balikpapan, karena untuk melihat sebetulnya beginilah cara bekerjanya yang tidak gampang begitu. Dia harus diuji terus. Pihaknya bersama guru besar dan dekan Fakultas Kehutanan se-Indonesia, lanjut Siti, berkomitmen untuk berupaya mengembalikan hutan Kalimantan. Mengingat kawasan hutan yang akan menjadi lokasi IKN Nusantara merupakan hutan tanam industri. Pohon yang ditanam di hutan tersebut sejenis dan memiliki umur yang sama atau monokultur. Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Latif Thohir, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, selain kabar seputar perhutani tadi, kami masih memiliki informasi lainnya yang tengah ramai diperbincangkan. Jadi jangan sampai Anda ketinggalan informasinya dengan selalu memperbaruinya di portal antaranews.com, kanal YouTube Antara TV Indonesia, dan juga yang terdapat pada saluran UCTV. Kilas Nusantara akan kembali lagi pada pukul 1 siang nanti dengan 3 berita terbaru yang kami tayangkan untuk menemani waktu santap siang Anda. Jangan sampai terlewatkan ya. Sampai jumpa.